Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian pembahasan berkenaan dengan sebuah lafaz doa bahagian daripada ayat Al-Quran, yang mana doa ini yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahagian daripada syarat supaya cepat terkabulnya di setiap permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdoa pada waktu yang mustajabah, di antara lain antara azan dan iqamah, ba'da salat fardu, pada tengah malam, dan hendak berbuka puasa, dan di dalam sujudnya salat. Ketika seorang hamba berada di dalam sujudnya salat, maka posisinya sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan rahmat Allah, sangat dekat dengan pintu makbul. Sebagaimana sabda Rasulullah yang terdapat di dalam kitab Al-Adhkar, yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ammar ruku'u fa'allimu fihi rabba azza wa jalla. Adapun ketika ruku', maka agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kemegahan dan ketinggian. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajabalakum. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa pada ketika itu. Namun berdoa di dalam sujudnya salat mesti dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Berdoa dengan bahasa lain yang bukan bahasa Arab di dalam salat, di dalam sujudnya salat, itu dapat membatalkan akan salat. Ketika kita lihat akan dua hadis ini, waktu yang sangat istimewanya, waktu yang sangat-sangat mustajabah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam sujudnya salat. Sehingga para masyayikh, para guru-guru kita menyarankan kepada kita semua untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sujud salat. Merasa berat di setiap sujud di dalam salat, sekurang-kurangnya ada berdoa pada sujud terakhir di setiap salat fardu ataupun salat sunat. Di dalam kitab Azkar sangat banyak doa yang masyhur yang dibacakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama di dalam sujudnya salat. Salah satunya yaitu doa meminta supaya mendapatkan keturunan yang saleh. Sekiranya kita sudah memiliki anak, maka insya-Allah dengan bermulazamah dan membaca akan doa Ibrahim alaihissalam di dalam sujud terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan iman yang sempurna di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya dari jalan kesesatan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk kepadanya sesuai pengharapan kita di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapatkan keturunan yang saleh. Di dalam sujud terakhir terlebih sempurna sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Adzkar, diawali dengan dua Ismul A'zam, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Ghiyatal Mustaghithin Aghithni Ya Mughis, yang artinya wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, wahai zat yang maha memberi pertolongan kepada orang yang meminta tolong, tolonglah aku wahai zat yang memberi pertolongan. Setelahnya dilanjutkan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam surat As-Saffat ayat ke-100. Bunyinya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Artinya, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk anak yang saleh. Kaifiatnya, ketika kita berada di dalam sujud, yang tentunya diawali dengan bacaan yang masyhur Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Selanjutnya dibaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Ghiyatal Mustaghithin Aghithni Ya Mughis, Rabbi habli minas salihin. InsyaAllah dengan kita bermulazamah akan doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sujud kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi keturunan kepada kita, keturunan yang saleh, keturunan yang mencintai syariat, keturunan yang menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keturunan yang menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sekiranya kita telah mempunyai anak, insya-Allah dengan bermulazamah kan membaca doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sujud terakhir kita, Allah akan memperbaiki akhlak anak kita. Allah akan menanamkan cahaya iman, nikmat iman yang sempurna di dalam dada anak kita. Allah akan memberi petunjuk kepada anak kita. Allah akan menyelamatkan anak kita dari jalan kesesatan, yang pada akhirnya anak kita, anak yang mencintai akan syariat, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.